Terus yang paling gawat lagi, yang kedua itu adalah hipoglikemi. Nah, itu justru lebih berbahaya daripada hiperglikemi yang tadi, darahnya terlalu tinggi. Karena apa? Dalam waktu 10-20 menit tidak tertolong, dia bisa membuat mati batang otak. Maksudnya bisa koma gitu. Halo Sobat Sehat, apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya Ica di podcast Klinik Arda, sehat untuk semua. Pada kesempatan kali ini kita mau lanjutin nih pembahasan kita yang kemarin tentang diabetes pada anak. Kemarin kita sudah tahu nih tentang apa itu diabetes mellitus pada anak, seperti apa gejalanya, penyebabnya apa, bagaimana cara penanganannya sedini mungkin. Nah, sekarang kita bakal tahu lebih jauh nih, kalau misalnya ternyata sudah terjadi atau sudah mendapatkan diagnosa diabetes mellitus pada anak gitu kan ya. Nah, pembahasan lebih lanjutnya seperti apa? Di sini saya tentunya tidak sendirian. Ada Dr. Fatia. Halo, ketemu lagi Mbak Ica atau Mbak Salsa ya. Ya, saya punya dua nama ya. Ya betul. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Nah dok, ini di pertemuan kita kali ini dok, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya Sobat Sehat ya, kita kan kemarin sempat bahas tentang diabetes mellitus pada anak ya dok ya. Yes. Kita kemarin sudah sempat bahas tuh dok, yang sudah saya jelaskan tadi dok, ada diagnosa. Kita sudah sempat jelaskan nih dok, ada pengertian dari diabetes pada anak, tanda gejala, terus juga penyebab, terus bagaimana penanganannya sedini mungkin. Nah sekarang nih dok, kalau misalnya ternyata sudah terjadi diabetes mellitus pada anak, itu berisikonya seperti apa sih dok? Atau adakah komplikasinya seperti itu dok? Dijelaskan dong dok, Sobat Sehat pada penasaran nih. Oke, ini kita melanjutkan ke pembahasan podcast yang kemarin ya Mbak Ica ya gitu. Lumayan ramai soalnya nih. Iya. Jadi diabetes pada anak itu kan perlu ditegakkan dulu diagnosisnya. Itu selain ada tanda dan gejala klinis, itu juga ada penegakan diagnosis. Itu bisa menggunakan berbagai cara. Salah satunya bisa cek gula darah sewaktu, itu lebih dari 250 mg per desiliter. Terus ada juga penggunaannya menggunakan TTTG. Jadi menggunakan 2 jam postprandial atau setelah makan yang manis-manis, itu ada caranya sendiri. Dan ada juga gula darah puasa, itu harus puasa dulu 6-8 jam, dicek gula darahnya. Paling bagus sih dari gula darah yang di lengan ini ya, di sini gitu. Kalau kepepet misalnya di daerah-daerah terpencil ya udahlah nggak apa-apa kalau adanya yang rapid test gitu. Terus ada lagi nih yang paling penting namanya HbA1c. Itu tuh semacam kayak apa ya, kayak gen atau gimana ya cara ngomonginnya. Jadi di hemoglobin itu ada protein pengikat, itu yang menandain seberapa besar gula itu diikat. Nah itu biasanya pada pasien diabetes itu dicek per 3-6 bulan sekali. Jadi kalau HbA1c normal itu dikurang dari 5,7. Kalau lebih dari 6,5 itu dikatakan tinggi. Tapi kalau lebih dari 7 itu udah mungkin bisa dikatakan diabetes kayak gitu. Jadi itu yang paling penting, itu yang pertama diketahui dulu. Otomatis ya harus konsultasi ke dokter ya, baik itu dokter anak atau dokter penyakit dalam gitu. Mungkin kalau nggak ada spesialisnya bisa ke dokter umum dulu, nanti dikasih rujukan kayak gitu. Nah kalau udah terdeteksi nih, gimana nih penanganannya? Ya yang jelas, ketika penanganan pertama diabetes untuk anak, untuk dewasa itu sama, perubahan pola hidup. Pola hidup sehat. Iya, pola hidup bersih dan sehat, dan lifestyle yang sehat gitu. Kayak gimana? Nah, anak-anak itu kan nggak bisa kita kontrol. Jadi yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri, orang tua. Oh iya, untuk anak-anak ya. Iya, untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya, orang tuanya kan. Betul, walinya kan. Betul, gitu. Walinya. Jadi kalau untuk anak-anak itu ya harus kita atur pola makannya gitu. Jadi kayak pola makan yang biasanya makan nasinya sekebok gitu ya, satu piring bisa separuh lebih, itu jadi dibikin sepertiga kayak gitu. Nasinya sepertiga, sayurnya sepertiga, lauknya sepertiga. Syukur-syukur nasinya diganti dengan nasi merah gitu. Kalau yang kadar gulanya lebih sedikit. Terus habis itu kurangi konsumsi, lebih baik konsumsi tinggi protein
daripada konsumsi tinggi gula dan tinggi lemak. Karena nanti ketika tubuh ini kelebihan lemak dan gula, otomatis yang akan digunakan itu dulu. Jadi proteinnya nggak kepake nih, ketumpuk nih di antara tumpukan lemak. Jadi baiknya menggunakan yang tinggi protein kayak daging, terus telur, ikan. Nah, untuk tinggi lemak sendiri itu hati-hati ya, makanan-makanan yang berminyak itu kan juga tinggi kalori, tinggi lemak, itu juga dikurangin. Kalau perlu lebih baik free sugar, free kalori. Jadi make sure si bocil ini nih dapat makanan yang tidak bergula tinggi atau tidak berminyak-minyak kayak gorengan. Kayak di pinggir jalan itu kan banyak banget ya Mbak Ica ya. Kayak Enak banget dok kalau bayangin kita nih bahas pas lagi puasa lagi ya dok. iya, churros gitu. Aduh, Iya udah anak-anak biasanya juga suka banget dok yang kayak jajanan-jajanan di depan sekolahan gitu. betul iya. Berwarna, manis, Manis. terus gurih. Iya, gitu kan. betul. Nikmat banget buat anak-anak beli gitu. Padahal itu nggak baik banget kan Iya. gitu. Nah itu orang tua yang harus membatasi. Terus kalau anak-anaknya lagi minum susu tuh gimana tuh? Make sure minum susunya 1 cup aja gitu. Jadi dan jangan ditambahin susu kental manis. Jadi benar-benar susunya yang susu murni. Apalagi tambahin gula. Apalagi tambahin Iya. gula gitu kan. Nah itu orang tua juga perlu melihat kadar gulanya yang ada di makanan tuh berapa gitu kan. Kalau yang normal itu kan mungkin kita butuh sehari 15 sampai 25 ya. Dan itu tuh kadang misalnya merek MTIT, LTIT gitu kan. Gitu kan. Itu juga ada beberapa gram, saya lupa. Itu ada yang lebih dari 15 gram atau 5 sampai 10 gram. Itu untuk 1 saset. Kalau coba anaknya itu minum 3 kali sehari. Belum kayak pop tit gitu kan, itu juga tinggi. Oh iya benar. Jadi nggak selalu yang kita bisa memberikan makanan tambahan gitu ya. Iya. Luar makanan pokoknya dia. Iya, jadi Masak sendiri gitu. iya masak sendiri tapi yang rendah gula. Iya. Jadi kalau kayak minuman kemasan, makan kemasan itu kan gulanya sudah tinggi. Padahal itu baru dia sudah terpenuhi dari yang kemasan, belum yang makanan sendiri. Karbohidratnya kan ada gula kayak gitu. Ini ada pengalaman juga sih dok dari beberapa pasien juga dok, biasanya mengeluhkan nih anak-anak itu lebih suka minum susu dibanding makan kan, karena mereka sudah kenyang makan. Iya. Apakah itu akan berisiko terjadinya diabetes mellitus pada anak dok? Ya kalau over ya, maksudnya apapun yang over itu kan akan berisiko ya. Cuman kan kita lihat kembali juga apakah tinggi badan per berat badannya juga melebihi. Karena tadi ya kemarin ya salah satu faktor resiko diabetes itu kan obesitas juga. Biasanya dia akan obesitas dulu baru kena diabetes kayak gitu. Itu yang pertama. Pokoknya asupan makanan itu penting dan make sure lebih banyak serat ya Bunda gitu. Karena apa? Karena serat itu gampang membuat kenyang gitu. Jadi biasakan mungkin jus malah lebih baik ya daripada makan makanan yang kemasan tadi gitu. Jus terus makan aja buah asal tidak terlalu manis, itu tidak apa-apa. Tapi bukan tidak boleh ya dok, bukan tidak boleh untuk mengkonsumsi minum susu Iya. kemasan atau makanan tambahan. Betul Ya dok ya, hanya membatasi menghitung ulang asupan yang harus masuk Asupan. ke tubuh si anak. Betul, itu kan nanti ada biasanya dari nutrisionisnya dihitungkan berapa yang masuk dan berapa yang dibutuhkan. Pokoknya tidak boleh melebihi dari yang dibutuhkan gitu. Semisal sudah terlanjur masuk dok, udah masuk nih kita udah coba, kita udah terlanjur sebelumnya sudah terlanjur pola hidupnya seperti itu. Kita mencoba sekarang pola hidup sehat buat Iya, kita betul. gitu kan ya dok ya. Terus karena sudah terlanjur ternyata dia itu mungkin ada kayak sesek karena badannya berat, jadi kan sesek ya dok ya, jadi Capek, jadi lebih sering mungkin dibawa ke rumah sakit karena seseknya itu. Apakah itu termasuk dari komplikasi dok? Diabetes. Macam-macam Mbak, nanti aku jelasin Oke. komplikasinya. Itu bisa jadi kayak gitu juga. Tapi ini kalau dari makanan kan baru itu ya. Terus habis itu make sure minum air putih yang banyak 2 liter. Terus setelah itu bisa juga itu tadi olahraga. Jadi selain makanan juga harus olahraga 30-60 menit setiap hari. Olahraganya bagusnya yang benar-benar yang kardio, atau kalau mau renang itu juga enak, yang nggak bikin haus. Iya gitu. Terus yaitu asupan yang jelas, tidur yang cukup juga gitu.
Lalu yang kedua itu ada penanganan dengan obat. Biasanya obat lini pertama tetap metformin gitu. Tapi untuk obat sendiri itu nanti diberikan sesuai dengan hasil HbA1c, berapa lama terdiagnosis dan kondisi anak. Kalau di sini saya tidak bisa menjelaskan lebih detail karena itu tergantung masing-masing kondisi ya. Nanti silakan datang ke dokter anak, spesialis anak atau spesialis penyakit dalam. Kalau bunda-bunda khawatir, jangan khawatir, di klinik Arda kita punya kedua spesialisnya gitu ya. Kita punya dokter anak, Tuh. juga ada dokter penyakit dalam, dan juga kita punya dokter umum. Kalau misalnya belum mau ke dokter spesialis, mau di screening awal bisa ke dokter umum. Bisa ke dokter umum juga gitu. Terus tadi menanggapi pertanyaan dari Mbak Ica ya, komplikasi gitu ya. Jadi memang ketika diabetes itu tidak terkontrol itu bisa membuat komplikasi, atau yang penggunaan obat yang berlebih yang bisa menurunkan gula darah itu juga bisa membuat komplikasi. Jadi komplikasinya itu ada ketoasidosis diabetes. Jadi itu ketika level darah itu melebihi 300 mg per desiliter. Dan itu bisa membuat darahnya itu asam atau keton gitu loh. Jadi darahnya itu berbau keton. Jadi membentuk apa ya, keton itu sendiri ya. Gimana ya keton itu? Jadi kayak zat-zat tambahan gitu. Jadi bisa bikin tampilin nih. Mas editor ya, ditampilin bentuk darah yang sudah terkontaminasi. Iya, itu sih susah sih sebenarnya dicari gambarnya. Cuman gambaran ketoasidosis itu biasanya dia datang dengan tadi darahnya terlalu tinggi. Biasanya anaknya overweight juga, tapi bisa underweight juga karena udah lama. Terus bisa juga karena ini sesak paling utama, terus nafasnya bau keton. Bau keton tuh bau-bau khas gitu. Kayak apa ya? Kayak amonia, kayak kentut gitu kali ya. Beda sama mereka yang punya sinus ya. Beda. Kalau sinus itu kan baunya dari diri sendiri. Kalau ini orang yang periksa itu bisa bau ketonnya itu Mbak gitu. Oke. Saat ini saya belum menemukan sih ya. Jadi kita masih sambil ya itu hati-hati ya, kalau sesak segera dibawa ke IGD. Terus yang paling gawat lagi, yang kedua itu adalah level gulanya rendah itu, hipoglikemi. Nah, itu justru lebih berbahaya daripada hiperglikemi yang tadi darahnya terlalu tinggi. Karena apa? Dalam waktu 10-20 menit tidak tertolong dia bisa membuat mati batang otak. Maksudnya bisa koma gitu. Itu yang bahaya. Sedangkan anak-anak itu kan perkembangan otaknya itu butuh gula juga gitu. Jadi itu harus segera ditangani. Kalau hipoglikemi itu dikatakan bila gulanya kurang dari 80, tapi hipoglikemi yang butuh penanganan segera itu bila gulanya kurang dari 60. Kalau gulanya kurang dari 80, dia masih bisa ngomong, cuman bilang lemes, deg-degan, itu dikasih air teh yang gulanya tinggi gitu. Tetapi kalau dia udah pingsan, udah les-lesan, itu segera dibawa di IGD, itu harus diinfus gula. Itu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya itu keringat dingin, rasanya gliyeng. Terus habis itu dia merasa keringat dingin sama les-lesan gitu, capek, pengen tidur terus. Nah, itu perlu diwaspadai. Biasanya kayak gitu tuh terjadi ketika dia minum obat tapi tidak makan nasi, tidak makan gula. Itu terlalu ditekan gulanya gitu. Oke. Wow. Cukup ini ya Dok ya, ternyata cukup membuat kita sedikit harus khawatir gitu ya Dok. Betul. Membuat kita was-was nih untuk menjaga kondisi keadaan anak kita gitu kan. Iya. Harapannya sih nanti bunda-bunda semua di sini dengan mendengar penjelasan dari Dokter Fathia jadi lebih care lagi gitu kan ya. Yang tadinya sudah care jadi lebih istilahnya memperhatikan lagi gitu kan ya. Konseling langsung ke dokternya walaupun belum terjadi, lebih baik kita mencegah sejak dini gitu ya Dok ya. Betul ya. Kalau yang di podcast sebelumnya disebutkan gara-gara minum ini. Ya betul. Kalau ini kita lebih ke bagian gimana cara mengetahui lebih lanjut tentang gejala dari komplikasi dari diabetes pada anak sama penanganan awal gitu. Betul. Dan penanganan awal sekali lagi ya Dok sangat penting, kita harus mengetahui gejalanya. Iya betul. Yang paling mengerikan adalah saat dia tidak terlihat lemas,
tapi ternyata tubuhnya memerlukan bantuan. Iya, Nah, betul. Seperti itu. Jadi mungkin ya itu sih ya, Mbak, sepintas tentang diabetes pada anak. Iya betul dok. Mungkin sejauh ini biar bunda-bunda juga nanti bisa dapat informasi lebih lanjut, bisa datang langsung ke klinik Arda bersama ahlinya. Kita ada dokter anak, itu dokter Yustifani. Kita juga ada dokter penyakit dalam, kita ada dokter Alin. Iya, betul. Atau kalau mau tahu info sedikit, ya bisa WA nanti ke nomor klinik kita. Nanti tertera sama Mas Editor, tolong ditaruh di sini. Ya, kita juga bisa cek gula juga di sini. Kita kerja sama salah satu lab lumayan terkenal juga untuk cek HbA1c yang saya bilang tadi. Itu lumayan penanda yang kuat sih untuk tahu. Kadang gulanya sih soalnya gini Mbak, kadang tuh banyak kan fase awal diabetes tuh gulanya normal, tapi HbA1-nya sudah tinggi kayak gitu. Itu ya. Tuh. Harus benar-benar lebih kita dalami lagi. Betul, buat ya. tahu anak kita nih terkena diabetes atau enggak gitu ya. Harapannya semoga bunda-bunda di sini jadi nggak bosen ya dengerin podcastnya kita, terus juga kenal sama klinik, langsung datang ke klinik setelah mendengar podcastnya ini, supaya bukan untuk memeriksakan anaknya karena gejala tersebut gitu ya, tapi karena konsultasi buat mencegah terjadinya gejala tersebut. Yes. Gitu. Dokter Fatia, terima kasih banyak. Sama-sama ya, terima Lagi kasih. besok di podcast selanjutnya ya dok ya, dengan tema-tema yang pastinya lebih menarik buat bunda-bunda di sini juga, atau sobat sehat yang mau ada pembahasan menarik, gak harus tentang kesehatan sih, kita bisa tentang apapun. Mungkin mau menjadi dokter seperti dokter Fatia atau mau Jadi bidan seperti Mbak Salsa. bisa juga mungkin mau menjadi apapun, profesi apapun bisa, nanti boleh dong di share tentang Ya. bagaimana cara untuk masuk gitu kan ya dok ya, masuk ke universitas di terbesar mungkin gitu kan ya, nanti bisa kita panggil. Atau mau tips and trick apa kayak gitu juga kita bisa, tinggal komen aja di YouTube ini ya, nanti di bawah, atau bisa DM ke IG-nya Klinik Arda di @klinikarda. Juga bisa WA di WA-nya Klinik Arda yang nanti tertera di bawah ini ya. Yes. Buat yang penasaran klinik ada di mana, Klinik Arda juga nanti dikasih alamatnya di sini, di Jalan Tegal Turi nomor 44 di Giwangan, Umbul Harjo. Gitu. Oke, terima kasih sobat sehat. Seperti biasanya, sehat itu adalah hak untuk semua orang. Untuk itu di Klinik Arda Sehat untuk semua. Bye. Demi kesehatan